Ibu, masih kenal dengan saya? Oh, baik Ibu. Bagaimana perasaan hari ini Bu? Pagi sus, perasaan saya ya begini, kadang masih mendengar suara-suara sus. Baik Ibu Mei, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan mengobrol lagi tentang suara-suara Ibu yang dengar itu, dan kita akan belajar satu cara untuk mengendalikan suara-suara itu agar tidak mengganggu lagi. Dan apakah Ibu bersedia? Iya sus, saya mau, saya sudah capek dengan suara-suara ini sus. Baik Ibu, kita akan meluangkan waktu sekitar 10 menit Ibu. Nah, kita bisa duduk di sini saja Ibu agar tenang, dan kita akan mulai sekarang ya Ibu ya. Baik Ibu Mei, tadi Ibu bilang kadang masih mendengar suara-suara Ibu. Nah, Ibu boleh ceritakan lagi suara seperti apa yang Ibu dengar? Suara itu, suaranya seperti seorang wanita sus. Dia seperti berbisik kepada saya. Dia berkata kalau saya ini orang bodoh, saya tidak berguna. Dia menyuruh saya untuk diam di kamar ini sus. Jadi suara itu juga muncul saat saya sendirian saja sus. Baik Ibu, saya mengerti Ibu Mei. Suara itu pasti membuat Ibu tidak nyaman dan sedih. Ya, suara itu Ibu memang tidak nyata Ibu. Suara itu hanya halusinasi Ibu. Nah, itu adalah salah satu gejala sakit Ibu. Nah, namanya halusinasi. Tapi Ibu jangan khawatir, kita bisa belajar mengontrolnya. Jadi suara itu tidak nyata ya sus. Tapi kenapa saya mendengarnya itu sangat jelas sus, seperti tidak berhalusinasi. Iya Ibu, saya yakin Ibu mendengarnya, tetapi saya dan orang lain di sini tidak mendengar suara apapun itu Ibu. Nah, Ibu, artinya suara itu hanya ada di pikiran Ibu. Nah, sekarang kita akan belajar cara pertama yang paling mudah Ibu, namanya itu menghardik halusinasi. Menghardik, teknik menghardik itu seperti apa sus? Begini Ibu, saat suara itu mulai muncul, Ibu harus langsung bilang dengan keras, atau setidaknya di dalam hati Ibu seperti pergi pergi pergi, saya tidak mau dengar kamu itu suara palsu, kamu itu halusinasi, sambil Ibu menutup telinga Ibu. Oh seperti itu ya sus. Iya Ibu, betul. Coba Ibu peragakan sekarang Ibu, anggap suaranya sedang muncul, dan coba ucapkan kalimat tadi sambil menutup telinga Ibu seperti saya yang peragakan tadi Ibu. Pergi, saya tidak mau dengar. Kamu itu tidak nyata, kamu hanya halusinasi. Ibu, bagus sekali Ibu, suara Ibu sudah terdengar tegas Ibu. Coba sekali lagi Ibu, lebih yakin Ibu. Pergi, pergi, saya tidak mau dengar. Kamu itu tidak nyata, kamu halusinasi. Pergi. Ya, hebat Ibu, itu cara yang benar Ibu ya. Jadi setiap kali suara-suara itu muncul, segera lakukan cara ini Bu. Tutup telinga, katakan pergi, pergi. Saya tidak mau dengar kamu lagi, itu suara palsu. Ibu boleh lakukan terus sampai suara itu hilang Ibu. Apakah Ibu paham? Saya paham sus. Jadi saya harus melawan suara itu dengan teknik seperti itu tadi ya sus. Tepat sekali Ibu, Ibu ini melawan suara itu Ibu. Tidak usah Ibu ladeni ya Ibu, tidak usah ajak bicara, hanya dihardik seperti tadi Ibu. Baik Ibu, Ibu Mei, kita sudah selesai ngobrol dan berlatih cara pertama mengontrol halusinasi Ibu, yaitu dengan menghardik. Nah, coba Ibu ulangi lagi apakah yang harus Ibu lakukan saat suara itu datang. Saya harus menutup telinga dan mengucapkan dengan keras, pergi, pergi, saya tidak mau, kamu itu suara palsu, saya tidak mau dengar, pergi. Luar biasa Ibu, Ibu sudah ingat dan mempraktikannya dengan sangat baik Ibu. Nanti saya akan masukkan kegiatan menghardik ini ke dalam jadwal kegiatan harian Ibu. Nah, jadi Ibu bisa latih setiap kali suara itu muncul Ibu. Ibu setuju? Setuju sus. Baik Ibu, besok kita ketemu lagi ya Ibu. Kita akan belajar cara kedua untuk mengontrol halusinasi Ibu. Nah, yaitu dengan bercakap-cakap dengan orang lain Ibu. Bagaimana kalau besok Ibu jam 10 pagi di tempat ini lagi Bu? Apakah Ibu mau? Boleh sus.
Baik Ibu, sampai jumpa besok Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Jika suara itu muncul sebelum besok dan Ibu lupa cara menghardiknya Ibu bisa panggil saya atau perawat lainnya Ibu ya, yang ada di sini. Baik Ibu, saya permisi dulu. Terima kasih, Sus.